Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat. Ya, kita doakan semuanya dan diberi kekuatan lahir batin, kuat puasa secara fisik dan juga kuat kuasa secara rohani. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, insya Allah. Pagi ini saya akan menjelaskan di buku 60 menit terapi sholat bahagia halaman 59. 59 ya. Ya, tadi sudah sampaikan oleh Mbak Nima bagi yang ingin bersedekah buku, ya jangan, ini ternyata masih banyak orang tidak punya buku. Saya tadi barusan pulang dari Citra Harmoni, ya. Ya ternyata ada juga yang belum punya buku ini, gitu ya. Oleh karena itu yang belum punya tolong dibelikan, ya, belikan dan dibagi-bagikan. Masya Allah. 081 231 304 333. Bagi yang keluarganya bermasalah, ya. Bagi yang keluarganya bermasalah, iya, enggak usah dinasihati, ya. Gitu. Dikirim saja buku Pasangan Berbintang. Pasangan Berbintang. Karena buku itu akan menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, dan dari baca buku itu dia akhirnya tahu, sebagai suami kesalahan saya di sini, sebagai istri kesalahan saya di sini. Itu ada Pasangan Berbintang, ya. Kemudian kalau Anda ini sering kali was-was, ya. Sujud saya ini bacaannya benar apa enggak, itu tadi kentut apa tidak, itu setan semuanya. Ada buku namanya Terapi Was-Was. Terapi Was-Was. Silakan hubungi Mas Haris 081 231 304 333. Bagi ada yang keluarganya, barangkali ada yang keluarganya sakit, ya, itu silakan dikirim buku doa-doa keluarga bahagia, dan isinya di sini adalah tidak hanya doa tetapi kata-kata yang menyemangati orang, optimis, sebab semangat dan optimis itu bagian dari modal kesembuhan yang luar biasa. Baik, pagi ini saya akan menjelaskan halaman 59 60 menit terapi sholat bahagia tentang apa yang saya kutip dari Muhsin Qiroati. Judul aslinya itu Portoye Asrare Namoz. Itu bahasa Iran. Iran ya Prof, ya. Portoye Asrare Namoz. Namos itu sholat. Namos itu sholat. Prof. Ya. Tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pancaran Cahaya Sholat. Itu bagus sekali. Saya suka buku itu. Silakan kalau cari buku itu, mudah-mudahan di internet sudah ada juga. Ya. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan dari buku itu. Saya ambil di halaman 117 buku itu, lalu saya kutip di buku ini halaman 59 tentang 9 atau tidak usah nomor, ya, tentang fungsi sujud. Nah, begitu saja lah. Tentang manfaat atau fungsi sujud. Tolong dicatat, singkatannya adalah tanda gairah semalam. Tanda gairah semalam. Ini di buku 60 menit nggak ada ya? Ya, enggak ada singkatannya, enggak ada, tapi isinya ada di situ. Tanda gairah semalam. Wah. Ingat dulu ya. Kalau pengantin baru ingat ini, kalau pengantin baru singkatannya mesti ingat. Iya. Tanda gairah semalam ini. Ya, fungsi sujud yang pertama adalah tan. Tan itu setan. Setan, ya. Artinya sujud itu satu gerakan manusia yang saat itu Anda benar-benar beda dengan setan. Dulu setan disuruh hormat pada Nabi Adam toh. Suruh sujud pada Allah, ya. Nggak mau toh. Nggak mau Prof. Nggak mau. Yang mau kan manusia. Nabi Adam. Apa itu malaikat-malaikat yang baik itu. Jadi ada mama na'aka. Oh ini loh. Qala mama na'aka alla tasjuda id amartuk. Surat Al-A'raf ayat 12. Ya, qala mama na'aka alla tasjud id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah bertanya kepada iblis,
Apa sih yang menyebabkan kamu tidak mau sujud sesuai dengan perintah saya? Qala ana khairum minhu. Saya kan lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Lah saya engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau menciptakan Adam itu kan hanya dari tanah. Hanya dari tanah. Saya dari api kok. Maksud dari api sujud pada tanah? Enggak lah. Tuh. Nah, kalau kita bersujud berarti saat itu kita menyatakan saya bukan setan. Oh, berarti sudah beda dengan Ya setan. beda Mbak itu. Maka Sudah beda. tan itu setan artinya sujud adalah gerakan pembeda antara manusia dan setan. Manusia disuruh ya setan, iblis disuruh sujud tidak mau. Malaikat disuruh semua sujud kecuali iblis. Maka ketika kita sujud, Allah senang karena kamu tidak mungkin setan. Karena sudah beda dengan Iya lah, setan. kalau kamu setan tidak mungkin sujud. Tapi karena kamu itu hambaku ya sujud sekarang. Masya Allah, Prof. Maka sujud adalah di saat posisi itu kita beda dengan setan. Bisa bangga, Prof, pada saat dibilang tidak sama dengan setan. Oh, saya sudah melakukan ketaatan. Ya iya toh Mbak, beda sekarang dengan mamanya setan. gini Mbak ya, mamanya. Dia bukan pencuri, tandanya gimana? Kalau ada barang pencuri itu ngambil. Lah sekarang Anda nggak ngambil, Anda berarti tidak Berarti pencuri. beda. Lah kan bangga Mbak, Nggih. seneng toh? Senang, Prof. Seneng disebut sebagai tidak Tidak setan. setan. Nggih. Juga gerakan manusia yang paling menyusahkan setan itu adalah sujud, Pak. Sujud. Nah, itu paling menyedihkan. Jadi kalau kita sujud lama itu setan mengatakan hancur saya, hancur, sudah. Kenapa Hancur. begitu setan? Ya sudah, karena kamu itu saya itu disuruh sujud saya tidak mau, kamu kok Tapi justru sujud? Hancur saya, hancur. Nggih. Itu tan, itu setan ya. Apa berikutnya, Mbak? Habis tan kemudian tanda kan, Prof? Nggih. Berarti apa yang belum? Da ya. Da. Da itu dunia akhirat. Da itu dunia akhirat. Artinya ya pendengar ya mencatat seperti Mbak Nikmah gini lah. Iya, Itu nyatat lah, Prof. Kalau tidak mencatat ya lupa. Saya ini sih ingat ya karena saya catat kok ini tahun sekian ini. Jadi tan itu apa? Tan itu adalah setan. Tan. Artinya sujud itu sujud Membedakan. pembeda manusia dengan setan. Sujud adalah penghancur setan. Da itu dunia akhirat, artinya sujud itu tempatnya meminta untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Masya Allah. Mintalah yang dunia apa di situ. Ya Allah, wahai Allah, lutut saya sakit, sembuhkanlah. Itu, ya Allah, anak saya sudah semester sekian belum lulus. Wahai Allah, anak saya sudah lulus tapi belum dapat pekerjaan. Wahai Allah, anak saya sudah dapat pekerjaan tapi belum dapat jodoh. Wahai Allah, anak saya sudah dapat pekerjaan, dapat jodoh tapi belum punya rumah. Ya. Nggih. Nah, itu dunia. Dunia ya, Prof. Lah akhiratnya, ya Allah, bersihkan hati saya dari buruk sangka. Subhanallah. Ya. Nggih. Bantulah aku untuk menghilangkan sakit hati dan dendam. Amin. Ya. Wahai Allah, ampunilah dosaku. Ini akhirat. Akhirat. Prof, itu ada keseimbangan ya, Prof, ya? Harus ada Oh, keseimbangan. enggak boleh seimbang, Pak. Nggak boleh seimbang? Seimbang. Justru yang lebih banyak akhirat. Harus lebih banyak akhiratnya ya. Itulah yang selama ini kita pincang tuh di situ. Pincangnya di situ, Prof. Nggih. Kita ini sering kali minta yang dunia-dunia itu banyak. Masya Allah, semangat sekali. Prof kalau minta dunia itu, Prof. Tapi kalau minta jauhkan saya dari zina mata, jauhkan saya dari zina sungguhan, jauhkan saya dari jengkel dengan seseorang,
Jauhkan saya dari menyakiti pasangan, itu kan jarang. Oh, Masya Allah, nggih. Jauhkan saya dari minta terima kasih, jauhkan saya dari mudah tersinggung, itu kan jarang. Nggih. Nah itu yang menyempurnakan hati. Selamatkan nanti, ampunilah di dalam, mudahkanlah nanti ketika mau mati, ketika mati sambutlah dengan kedatangan malaikatmu. Itu kan jarang Mbak doa begitu. Tapi kita harus, justru itu yang harus lebih banyak. Dan saat ini para orang tua nah sekarang yang... kalau jujur saja Mbak, lebih penting mana dunia dan akhirat? Masya Allah, Prof, jadi malu ditanya ya begitu. Ya toh? Lebih penting mana dunia dan akhirat? Sama-sama penting, jangan menganggap tidak penting ya. Kalau Anda mengatakan dunia tidak penting, akhirat penting, lah ini kacau ini. Kacau. Iya, karena apa? Karena berarti dia nanti tidak bisa prestasi. Dia tidak akan bisa menjadi subjek, tidak pernah menjadi aktor. Tidak pernah menjadi aktor. Iya. Jadi, tapi dia hanya menjadi penerima, tidak pernah menjadi pemberi, tapi menjadi penerima. Menjadi penerima terus ya Prof ya? Ya, karena dia menganggap dunia tidak penting. Masya Allah. Nah, tapi kalau dia dikasih, penting ini. Ya toh. Jadi ya, menerima itu. Terus ya. Okay. Dunia itu penting, akhirat itu jauh lebih penting. Ya, kalau Anda mengatakan dunia itu penting, akhirat penting, salah. Itu salah ya Prof salah. Ya? Karena seimbang berarti. Ya sejajar berarti. Sejajar, okay. Maka dunia itu penting, akhirat lebih penting. Akhirat lebih penting. Nah itu makanya dunia akhirat. Tan itu artinya gerakan kita waktu sujud itu pembeda antara kita dan setan. Da itu dunia dan akhirat. Sudah, kalau sudah waktu sujud itu habiskan, silakan diperbanyak. 10 atau 20 permintaan apa, silakan saja, silakan. 10 permintaan tapi satunya diulang 10 kali kan jadi 100. Masya Allah, satunya diulang sampai 10 kali ya Prof ya. Nah kalau bersihkan hati saya, bersihkan hati saya. Ya Allah berikan solusi untuk anak saya. Dan kelihatannya 10 tapi diulang masing-masing 10 kan jadi 100. Diulang terus Prof. Dunia akhirat. Tan itu setan. Da itu dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Prof, ini mohon doanya, ini para orang tua saat ini lagi berdoa anak-anaknya yang lagi ikut tes di UTBK ini Prof. Oh iya. Iya, Masya Allah. Ya sujud Mbak, sujud iya. Termasuk kemarin ini ada Prof Kusnanto yang dari UNER, salam dari beliau Prof. Kabar dari kesini, Masya Allah, selalu mendengarkan beliau. Oh begitu. Dari sini langsung masuk rumah sakit Prof. Oh gitu. Tapi sekarang sudah keluar dari rumah sakit. Apa-apa. Mau berbagi ilmu juga. Nggak alhamdulillah. Apa-apa toh, ya disekolahkan Allah di rumah sakit. Orang dari rumah sakit itu jiwanya beda Mbak. Gitu ya Prof ya, jiwanya beda ya. Jiwanya beda, lebih menghargai nikmat kesehatan itu. Masya Allah. Ya Allah Pak Ustadz, sakit Pak Ustadz. Baru tahu toh itu. Nafas sesak Pak Ustadz. Berapa hari? 2 hari itu sesak. Ya Allah. Nah terus gitu itu kan Allah mendengarkan gini. Kamu 2 hari ya sesak kamu ceritamu, Masya Allah. Lah kamu itu saya beri umur sampai 65 tahun loh. Lancar-lancar saja. Kok nggak pernah kamu ceritakan? Masya Allah. Iya toh. Maka dia akhirnya kemudian subhanallah, ampunilah saya. Saya tidak bisa nafas 2 hari. Tapi saya sudah bercerita kepada semua orang. Saya diberi umur oleh Allah sampai 60 tahun dan enak. Saya tidak pernah bercerita kepada orang. Allah, Ali ini engkau kok begini gitu. Berarti ini istighfarnya karena tidak bersyukur ya Prof. Makanya orang dari rumah sakit itu nanti jiwanya berubah. Allah karim. Itu. Lalu jiwanya berubah lagi Mbak itu. Ya. Subhanallah ketika saya sakit ya.
Istri saya itu sampai tidur nunggu walaupun tidak bisa lihat saya loh Mbak. Itu katanya tidak bisa lihat saya, wong saya itu diisolasi. Tidak boleh saya di ICU, tapi istri saya itu tidur di rumah sakit itu nggak jauh dari saya. Ingin menyapa, ingin telepon tapi tidak bisa. Luar biasa, berarti istri saya itu bukan orang sembarangan, wanita solihah. Ampunilah saya ya Allah, selama ini yang saya hanya melihat istri saya itu kejelekannya saja. Andaikan dia yang sakit, saya nggak bisa melakukan seperti itu. Ya toh? Jiwanya, maka orang dari sakit itu sebetulnya dipondokkan oleh Allah. Itu dipondokkan ya Prof. Masya Allah. Kuliah itu Mbak. Kuliah. Masya Allah. Toh Mbak itu sakit, makan ndak enak Mbak. Gerak nggak enak Prof. Iya, makan ndak enak, pahit semuanya. Cerita aku kok pahit semua. Allah mengatakan, kamu berapa tahun Bu? Makan doyan kayak ngono. Lap. Ya toh. Kapan kamu cerita orang bahwa makanmu enak? Astagfirullahaladzim. Tuh, kapan kamu sujud syukur pada aku? Kamu saya beri 2 hari gitu saja kemudian sujud luar biasa. Kamu menyuruh orang sekampung berdoa. Bahkan menyuruh orang Zoom datang ke panti untuk mendoakan. Ya sekarang kamu nggak pernah toh minta sekampung mendoakan bahwa ampuni saya karena saya kurang bersyukur, ayo. Iya Prof. Astagfirullahaladzim. Jadi orang diberi cobaan Allah itu disekolahkan. Itu yang saya tulis di buku doa keluarga bahagia itu. Maka sekolah sakitmu adalah sekolahmu. Bukan sakit. Itu Mbak, bukan yang itu. Yang doa-doa ini. Oh, doa kesembuhan ya. Doa kesembuhan, ya? Bukan doa keluarga bahagia, bukan. Doa kesembuhan, ya. Doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Itu ya. Subhanallah. Ya Pak Kusnanto ya. Luar biasa Pak Kus, senang sekali lah. Panjenengan itu orang besar loh. Tapi kok ya mau mendengarkan saya itu. Ali itu siapa toh? Wong Ali tidak lebih baik dari panjenengan gitu loh. Saya ini casingnya saja kayak itu. Ya jas-jasan ya kopian. Celaan Yesus. Baik ya, tanda dunia akhirat ya Prof ya. Tan itu setan berarti saat sujud senanglah karena Anda saat itu benar-benar tidak setan. Harus senanglah. Makanya kalau ada ayat sujud, kita disuruh sujud. Itu loh Pak. Ketika ada ayat sujud, kita disuruh sujud. Wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkan diri pada Allah. Kita disunahkan sujud supaya menunjukkan engkau menyuruh saya sujud sekarang. Aku sujud. Fasjud. Ya toh? Maka pada saat itu sujud ya Pak. Ayat ya? di dalam Quran kan ada beberapa ayat yang sajdah toh Mbak. Ayat tentang ya. Seperti tadi fasjud waktu. Tarik, ya, terus di dalam surat Al-Furqan, itu. Jadi ada dalam surat Al-Furqan ada, as-sajdah ada ya Mbak ya. Itu terus ketika diperintahkan sujud menceritakan orang mukmin itu selalu bersujud gitu Mbak. Lalu kita sujud untuk menyatakan saya ini orang mukmin loh Gusti. Aku ini termasuk yang kau sebut di dalam Quran itu. Aku sekarang sujud. Saya ini orang mukmin ya Allah yang Masya Allah. Bukan orang yang bukan setan yang kau perintahkan sujud enggak sujud. Tanda itu dunia akhirat, sudahlah minta apa saja pada saat sujud, ceritakan masalah Anda itu kepada Allah melalui sujud itu, habiskan di situ. Oke. Berikutnya ga. Apa surga. Surga ya Prof ya? Iya. Surga. Semakin lama Anda bersujud, semakin dekatlah posisi Anda dengan pintu surga. Semakin lama Anda bersujud, Masya Allah.
Ya toh? Semakin lama Anda bersujud, semakin dekatlah posisi Anda dengan pintu surga. Allah Karim. Nah, ga itu di situ. Nah, orang yang sujudnya cepat berarti kan agak jauh, Mbak. Semakin lama semakin mendekat, semakin lama semakin mendekat begitu, Prof. Iya, jadi surga itu syaratnya ya harus sujud itu. Okay. Kalau ingin masuk surga. Enak ya, ini Ramadan toh, Mbak. Ramadan, Prof. Oh, Masya Allah. Ya, tarawih cepat, tidak apa-apa. Yeah. Ya, witir cepat, tidak apa-apa. Jangan dipersoalkan, ya. Nanti toh Anda diberi kesempatan sendiri. Boleh enggak, Mbak, setelah witir itu masih sholat lagi? Yeah. Boleh toh? Boleh. Boleh. Boleh nggak, Prof? Oke. Sekarang berikutnya gair toh? Gair ya, Prof. Okay. Tapi kita break dulu. Oh, okay. Oh, Masya Allah. Ini semangat ini. Ya. Semakin lama Anda bersujud, semakin dekatlah posisi Anda dengan pintu surga. Maka jangan diangkat dulu, belum dekat ya ini, Pak. Dekat. Lah karena sujud belum mendekat sudah bangkit. Eman. Masya Allah. Baik, nanti setelah break ini saya jelaskan ir. Oh, apa itu ir? Ini masuk ke gairah dulur Al-Fiktar. Jangan kemana, Prof. Break dulu sebentar, nggih.